Oke teman-teman, kita akan bicara spiritualitas Islam dalam wayang gitu ya. Alright, so, enjoy, santai dan rileks seperti biasa, dinikmati dan kita belajar barengan, oke? Wayang berasal dari Jawa, bahkan jauh sebelum hadirnya agama-agama yang kita kenal hari ini. Ada penelitian yang mengatakan bahwa wayang sudah dikenal dalam peradaban Jawa sejak 1.500 tahun sebelum Masehi, ya 1.500 tahun sebelum Masehi. Istilah wayang berasal dari kata "mahyang" yang artinya menuju hyang. Wah, dari istilahnya aja udah mahyang, menuju hyang. Hyang dalam tradisi Jawa kuno adalah Tuhan. Jadi kalau kita ngomongin wayang nih nggak main-main gitu ya, bahwa wayang atau mahyang ini adalah the journey to God atau perjalanan menuju kepada Tuhan gitu. Aktivitas pewayangan dalam tradisi Jawa kuno murni aktivitas ibadah ya, murni aktivitas ibadah. Pada zaman itu, orang Jawa melakukan ibadah dalam rangka mendatangkan arwah para leluhur dengan menggunakan wayang. Dan mediumnya adalah dalang. Jadi kalau arwah nenek moyang itu hadir akan merasuki tubuh dalang untuk memberi pesan-pesan. Ada yang memaknai wayang dengan bayangan atau bayang-bayang. Maksudnya adalah bayang-bayang para leluhur yang sudah meninggal. Tentu saja wayang versi asli Jawa ini tidak sesuai dengan umat Islam. Ya ini mungkin ada ya dalam tanda petik sudut pandang yang berbeda lah ya. Wayang ini mengalami perkembangan pesat ketika agama Hindu masuk. Masyarakat jadi mengenal cerita-cerita seperti Mahabharata dan Ramayana. Kemudian wayang mengalami pergeseran dari sebuah ritual menjadi pertunjukan. Meskipun masih ada konotasi religius magisnya, tetapi sudah terasa pengaruh agama Hindu. Pada abad ke-11, wayang sudah menjadi pertunjukan sebagaimana yang kita kenal sekarang. Jadi teman-teman kita tahu bahwa wayang itu dari mahyang menuju kepada higher self lah gitu kira-kira ya. Oke, setelah masuknya Islam, para wali melihat wayang bisa digunakan sebagai media dakwah yang memiliki pengaruh luar biasa dan sangat efektif meskipun isinya saat itu masih berbau Jawa kuno dan ritualistik dan Hindu. Kemudian, para wali berunding dengan Sultan Demak saat itu. Perundingan tersebut menghasilkan 9 poin kesepakatan. Kesepakatan pertama, seni wayang perlu diteruskan dengan perubahan yang sesuai dengan zaman. Sehingga di tangan para wali yang sebagian adalah seniman, ada yang bisa menggubah lagu, ada yang bisa membuat gamelan dan lain sebagainya. Wayang mengalami banyak perubahan. Kesepakatan kedua, kesenian wayang dapat dijadikan alat dakwah Islam yang baik. Kesepakatan ketiga, bentuk wayang yang semula berbentuk arca-arca mirip manusia harus dideformasi karena diharamkan menurut Islam. Nah ini mulai masuk ya si halal haram ini gitu. Sebab dalam Islam ada pandangan yang melarang menggambar atau membuat patung persis makhluk hidup. Nah, nanti kita bisa bahas ini lebih dalam sih. Ini merupakan perubahan yang agak revolusioner terhadap bentuk wayang. Sehingga wayang yang kita lihat sekarang, tangannya sampai bawah lutut, lehernya kecil panjang agar tidak sama persis dengan penampakan manusia. Para wali tidak mementingkan bentuknya, tetapi ada ide yang ingin dititipkan dalam bentuk wayang tersebut. Kesepakatan keempat, cerita-cerita tentang dewa-dewa harus diubah dan diisi paham yang mengandung jiwa Islam untuk menghindari kemusyrikan. Sehingga dewa-dewa yang pada wayang asli digambarkan bersifat ilahiyah seperti Allah. Dimodifikasi menjadi manusia yang mempunyai kekuatan luar biasa. Kesepakatan kelima, cerita wayang harus diisi dakwah Islam tentang keimanan, ibadah, akhlak, kesusilaan, dan sopan santun. Termasuk dalam pagelaran wayang versi Islam pun ada tata cara sopan santun menonton yang mesti dipatuhi. Kesepakatan keenam, cerita wayang karya Resi Walmiki dan Wiyasa harus diubah menjadi berjiwa Islam. Sehingga membaca kisah-kisah Mahabharata versi para wali akan terasa sekali perbedaannya, termasuk tokoh-tokoh dan kejadian peristiwa-peristiwa. Para wali tidak hanya mengubah pakem Mahabharata, tetapi juga pengembangan cerita seperti cerita Petruk jadi ratu. Contoh lain, dalam cerita Mahabharata, Gatot Kaca adalah raksasa yang sangat besar, tetapi para wali dimodifikasi menjadi satria yang kebal, otot kawat,
balung besi, tulang besi gitu ya. Ya kita sering dengar ini kan. Ada juga yang ceritanya diubah dari versi aslinya, misalnya dalam Mahabharata Pandawa memiliki istri bersama bernama Drupadi. Karena Islam melarang poliandri, maka dalam versi Wali Songo, Drupadi adalah istri Yudhistira Ajah atau Sri Kandi yang dalam Mahabharata digambarkan sebagai transgender oleh Wali Songo dimodifikasi menjadi perempuan yang mahir memanah. Penambahan tokoh oleh Wali Songo yang paling terkenal adalah Punokawan, Semar, Bagong, Petruk, dan Gareng. Oke? Jadi banyak ya kesepakatannya ternyata. Ini yang keenam. Yang ketujuh, menerima tokoh-tokoh wayang dan kejadian-kejadian hanya sebagai lambang yang perlu diberi tafsiran tertentu sesuai dengan ajaran Islam. Kesepakatan ke-8, pagelaran wayang harus disertai dengan tata cara sopan santun yang jauh dari perbuatan maksiat. Sunan Kalijogo misalnya, kalau mengadakan pertunjukan wayang di halaman masjid, orang yang mau menonton disyaratkan berwudu. Yang belum bisa berwudu diajari berwudu. Kemudian bersyahadat sebelum masuk ke pelataran masjid. Dengan cara begitu para wali mengajak orang perlahan-lahan menuju Islam. Kalau zaman sebelumnya pertunjukan-pertunjukan seperti itu selalu disertai minum-minuman keras. Pada zaman wali ya dilarang. Ya kita tahu ya hammer lah ya. Kesepakatan ke-9. Memberi makna yang sesuai dengan dakwah Islam seluruh unsur seni wayang termasuk alat-alat gamelan, nama-nama tembang, dan macopotnya. Sehingga sesuai dengan ajaran agama yang benar. Istilah dalang misalnya diberi makna baru dengan singkatan ngudal piwulang. Ingat-ingat ya teman-teman, kalau waktu kemarin kita bahas tentang kapitayan ada tulah dan tuah. Tuah dan tulah itu kesanggupan dan kemampuan. Orang yang punya tuah dan tulah itu jadi ada pi di depannya. Salah satunya orang yang mengajar disebut piwulang. Jadi dalang itu sebetulnya ngudal piwulang. Atau yang disebut pemberi nasihat. Yang diambil dari bahasa Arab dalan. Yang artinya petunjuk. Selain itu Kalimasodo, senjata yang paling ampuh Puntodewo atau Yudhistira, diberi makna sebagai kalimah syahadat. Senjata Kalimasodo menjadikan pemiliknya Yudhistira tidak bisa meninggal sebelum bisa memecahkan misteri jimat Kalimasodo ini. Dan di akhir cerita, dia mengembara kemana-mana sampai ke Demak bertemu seorang wali dan dibacakan ternyata isinya kalimat syahadat. Setelah dia bisa membaca kalimat syahadat, kemudian Yudhistira meninggal. Cerita ini sebenarnya ingin mengajarkan atau kita jangan meninggal sebelum muslim. Kita tahu juga ya kalau di perspektif yang kita sering bahas, Islam ini kan bukan hanya Islam kecil sebagai identitas gitu ya teman-teman. Tetapi Islam ini sebagai sifat sih. Nah anyway itu nanti kita bisa bahas dalam perspektif yang lain. Jadi kalau diurutkan, wayang pada zaman Jawa kuno merupakan ritual. Ketika Hindu datang menjadi tontonan. Kemudian ketika Islam datang, para wali menjadikan pertunjukan wayang tidak hanya sebagai tontonan tetapi juga tuntunan. Jadi ada tontonan, ada tuntunan. Ini merupakan ajaran para wali lewat simbol-simbol yang menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi wayang. Kisah-kisah pewayangan yang sudah dimodifikasi oleh para wali itu kemudian simbol-simbolnya dimaknai secara lebih mendalam dan diperdalam secara filosofi oleh para pujangga keraton seperti Ronggowarsito, Yasadipura, Mangkunegara, dan lain sebagainya. Mereka mengambil inspirasi dari kisah-kisah wayang yang sudah dimodifikasi oleh para wali tersebut lalu diperdalam lagi untuk spiritualitas kebatinan Islam Jawa. Dan olahan para pujangga keraton ini muncul macam-macam kisah antara lain kisah Dewa Ruci. Nah, seru nih. Nanti kapan-kapan kita ngobrol sama dalang sesungguhnya ya. Nanti Kang Widodo kapan-kapan kita interview untuk ngomongin tentang wayang. Ini seru banget nih. Di tangan para pujangga keraton, wayang memiliki makna yang semakin dalam. Semakin filosofis, semakin spiritual di tengah masyarakat Jawa. Meskipun harus diakui, tradisi wayang ini pelan-pelan mulai tidak populer di kalangan anak-anak muda. Bahkan mungkin di kalangan orang tua juga. Padahal di balik cerita wayang ada makna-makna yang luar biasa. Dalam pertunjukan wayang, setiap poin, setiap unit yang ada pada wayang masing-masing memiliki makna. Blencong misalnya.
Lampu pada pertunjukan wayang biasanya pakai gambar burung, memiliki makna cahaya ilahi, cahaya ketuhanan. Sehingga jika belencong tidak ada, pertunjukan wayang pun tidak berlangsung. Karena yang membuat hidup cerah adalah cahaya. Jadi, yang bisa membuat pertunjukan wayang berlangsung adalah cahaya ilahi yang disemburkan oleh belencong. Kemudian, layar putih dan warna-warni wayang adalah gambaran kehidupan duniawi. Ini jadi makna filosofisnya dalam ya, teman-teman. Peletakan wayang di bagian kanan dan kiri juga memiliki makna. Biasanya wayang yang diletakkan di bagian kanan adalah tokoh-tokoh protagonis. Sedangkan wayang yang diletakkan bagian kiri biasanya adalah tokoh-tokoh antagonis. Dua kelompok yang berbeda itu adalah simbol makhluk Tuhan di muka bumi ini. Dalang kalau mengikuti narasi dari sumber-sumber yang ada sebenarnya adalah simbol logika, intuisi, imajinasi, dan rasa nafsu. Jadi ada 4 ya. Logika, intuisi, imajinasi, dan nafsu. Karena inilah yang menggerakkan raga, menggerakkan hidup. Mungkin kita pernah mendengar perkataan bahwa kita ini seperti wayang dan Tuhan adalah dalangnya. Nah, ini sering ya. Jadi kita ini adalah wayang dan Tuhan adalah dalangnya. Tetapi dalam konteks pewayangan, dalang yang membuat karakter-karakter wayang itu bergerak, sebagaimana pikiran intuisi dan imajinasi yang membentuk orientasi hidup yang membuat kita bergerak mencapai tujuan. Sedangkan Tuhan sendiri disimbolkan oleh cahaya yang dipancarkan oleh belencong. Kemudian, gamelan dan sinden adalah simbol harmoni bahwa hidup ini dinamis. Ini nih teman-teman, yang sering banget saya sebut bahwa life is all about dynamic. Hidup ini adalah dinamis gitu. Jadi ternyata gamelan sama sinden itu gambaran kedinamisan gitu teman-teman. Jadi hakikatnya pertunjukan yang menggambarkan dunia dan isinya adalah dengan segala variabelnya. Ada sumber cahaya, ada alam semesta, ada makhluk, ada baik dan buruk atau yang disebut dualitas, logika, intuisi, imajinasi, dan harmoni dalam hidup. Sehingga ceritanya bisa dikembangkan kemana-mana. Seru ya. Yang tidak kalah penting dalam pewayangan adalah gunungan. Gunungan ini digunakan sebagai pembuka dan penutup cerita. Selain itu juga digunakan pada pergantian adegan atau ketika menceritakan peristiwa luar biasa, seperti ketika menceritakan terjadi angin besar, gunung meletus atau halilintar. Gunungan berbentuk segi lima, para wali menyukai bentuk segi lima karena mungkin terkait dengan rukun Islam. Gunungan ini berbentuk lancip di bagian atas dan menggambarkan hidup kita. Apapun cerita akhirnya harus lebih mendekat kepada Allah, Sang Pencipta. Inilah simbol bahwa kita semua akan ilaihi rojiun. Atau sering kita pahami sebagai kepadanya kami kembali. Atau kepadanya kami melebur gitu. Seperti apapun dinamikanya, pada akhirnya akan kembali kepadanya. Selain itu, pada gunungan ada yang tampak ruwet berupa akar-akar pohon yang malang melintang. Itulah simbol dinamika hidup. Gambar pohon yang menjalar kemana-mana dan di bawahnya ada gambar 2 raksasa yang menjaga. Ini semacam unsur hidup, ada yang baik, ada yang buruk. Atau yang disebut dualitas. Ada positif dan negatif. Kemudian di atas raksasa ada 2 kepala yang maknanya adalah dorongan hawa nafsu dari diri kita sendiri. Di bagian atas ada gambar seperti raksasa sendiri, namanya Banaspati. Banaspati itu seperti api yang lari kemana-mana. Dia adalah simbol godaan dari luar diri. Wah, dia ya. Itu kayaknya setan lah ya kalau dalam perspektif kitab suci. Tetapi semuanya akan selamat karena terlindung oleh pohon yang merupakan simbol kehadiran Tuhan. Pohon bersifat menaungi. Pohon bersifat menaungi. Pada gunungan juga terdapat gambar joglo yang merupakan simbol nafsu mutmainah. Oh, oke. Jadi joglo itu adalah nafsu mutmainah. Mungkin teman-teman kalau saya urai sedikit ya. Seperti biasa ya ada racik-racikan dikit sendiri ya dari saya ya. Teman-teman kita tahu bahwa dalam perspektif sufism, nafsu itu dibagi 7. Level paling rendah disebut amarah. Apa itu amarah? Amarah ketika faktor eksternal itu kita salahin terus. Itu namanya amarah. Jadi kalau hidup nyalahin dia, nyalahin dia, nyalahin dia, gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia, kita akan jadi korban dalam hidup. Oke? Makanya amarah itu level paling rendah. Yang kedua itu disebut mulhamah. Amarah, habis amarah apa ya? Kok jadi lupa ya?
Menyesal menyesal, nanti tiba-tiba ingat lah ya. Soalnya mulhamah tuh yang ketiga, entar ingat lah. Lawamah, benar, sip, makasih. Jadi abis amarah itu namanya lawamah. Lawamah tuh nyesal. Jadi kalau udah lawamah, itu dia udah mulai bukan dia tapi ada apa denganku gitu. Nah, kalau kita udah melampaui lawamah ya teman-teman, penyesalan, itu kita dapat mulai mulhamah. Mulhamah tuh ilham. Jadi sulit kita mendapatkan ilham kalau belum diarahkan ke dalam gitu. Nah baru mutmainah. Mutmainah itu kalau di surat 89 ayat 27 Quran itu ada kata-kata, ya ayuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Artinya apa? Ketenangan itu adalah transisi dari level frekuensi bawah ke atas gitulah kira-kira. Ah udah nanti jadi panjang ya, jadi banyak bumbunya. Tapi kira-kira teman-teman, amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, mardiyah, rodiyah, kamilah. Itu kalau dalam perspektif 7 derajat jiwa sufism, itu kira-kira 7 itulah gitu. Makanya sering disebut 7 lapis langit. Ingat ya, lapis langit itu bukan yang di atas, itu mah awan. Tapi 7 level kesadaran. Langit itu artinya tanpa batas. Makanya langit itu sering dikaitkan dengan kesadaran yang tanpa batas gitu. Anyway, nafsu yang terkendali sehingga kehidupan menjadi aman, tentram, dan bahagia. Gambar beberapa binatang juga tampak pada gunungan, misalnya burung, banteng, kera, dan harimau. Burung adalah simbol keindahan atau yang disebut dengan harmoni. Hidup yang tidak harmonis akan membuat kita sulit menjalaninya. Banteng adalah simbol kekuatan. Kita juga harus memiliki kekuatan dalam menjalani hidup. Kera adalah simbol kecerdasan. Nah, jadi teman-teman kalau ada yang disebut monyet lo, itu sama dengan cerdas lo gitu. Jadi nggak usah marah ya, biasa aja. Gitu. Jadi kera adalah simbol kecerdasan. Tapi di perspektif Sanskrit, kera itu disebut markata, teman-teman. Markata itu artinya monkey mind. Jadi monkey mind itu juga salah satunya artinya adalah pikiran yang selalu loncat ke depan, loncat ke belakang gitu. Tapi dalam perspektif ini, kera adalah simbol kecerdasan. Kenapa? Karena simpanse sama kita itu cuman beda 1,23%. Kecerdasan itu tuh cerdas gitu. Jadi teman-teman sorry ya, kalian yang nonton ini kalau kurang 1,23% kalian jadi simpanse. Jadi kita sama simpanse nggak jauh beda, jadi biasa aja gitu ya, kira-kira begitu. Nah, dan harimau adalah simbol kepemimpinan, ya simbol kepemimpinan. Hidup kita akan beres bila harmonis. Punya power, memiliki kecerdasan ilmu yang dimanfaatkan, dan memiliki pemimpin yang sekuat harimau. Anyway. Jadi, gunungan tidak sekedar sebagai ikon atau simbol, tapi juga terdapat makna-makna yang mendalam. Mungkin kita perlu mengenal peninggalan-peninggalan nenek moyang kita yang ternyata penuh makna. Sekarang saya ingin memaparkan contoh-contoh wawasan, contoh-contoh wayang yang telah diberi makna oleh para wali. Tokoh pertama adalah dari Pandawa, yaitu Yudhistira. Nah, Yudhistira oleh para wali digunakan untuk menyampaikan kalimat syahadat. Dalam cerita pewayangan, Yudhistira memiliki sebuah jimat yang disebut Kalima Sodo. Yang tertulis dalam secari kertas yang dia simpan dalam gelungannya. Jimat Kalima Sodo itu bertuliskan kalimat syahadat sebetulnya. Ya kita bisa tahu ya, kalimat syahadat itu sebetulnya universal banget sih. Karena bersyahadat itu artinya bersaksi gitu ya teman-teman ya. Orang yang bersyahadat dan orang yang sering membunyikan syahadat itu dua hal yang berbeda ya. Anyway. Dalam cerita wayang, versi para wali yang berjudul Jamus Kalima Sodo, Yudhistira sebagai tokoh utamanya digambarkan sebagai tokoh yang cinta damai. Tidak suka berperang, bahkan dia terpaksa ikut berperang karena dimarahi oleh ibunya. Jadi kalau nggak disuruh ibunya nggak mau dia gitu. Saking marahnya ibunya karena keengganannya untuk ikut berperang, sampai-sampai ibunya berkata, kalau kamu tidak mau ikut perang, kembalikan air susu yang sudah kamu hisap dari ibu. Wah, dahsyat ya. Ini kalian kalau punya anak marahinnya gitu, kalau kamu nggak nurut sama mama, balikin semua air susu. Nah repot gitu ya. Meskipun mungkin ibunya sekarang susunya udah basi gitu ya kira-kira. Dalam tanda petik. Barulah dia akhirnya dengan terpaksa mengikuti perintah ibunya. Ya. Meski tidak suka berperang, tapi dia teguh pada kebenaran. Dan ketika berperang, Yudhistira hanya mengambil jimat Kalima Sodo itu. Lalu dilemparkan ke medan perang. Dan perang pun langsung bubar selesai.
Orang jadi tidak ingin lagi berperang, langsung berdamai. Juga digambarkan bahwa meninggalnya pun setelah Yudhistira bisa mengungkap misteri kalimat syahadat. Dari cerita ini sesungguhnya para wali ingin menyampaikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Nih, teman-teman. Jadi ya, kadang ada cerita perang, tapi yang di-highlights itu perangnya terus. Lupa bahwa highlights utamanya tuh adalah damainya sebenarnya. Makanya jadi perang terus gitu ya. Heeh sih bener, kayaknya ibunya nggak ikhlas ya ngasih susu dulu. Tapi nggak apa-apa sih, ini kan contoh aja. Kehadiran yang membawa kedamaian, begitulah kehebatan para wali menitipkan ajaran. Jadi please nih teman-teman ya, kalau kita ngomongin rahmatan lil alamin, yang di-highlight jangan perangnya, tapi damainya gitu. Jadi Yudhistira datang bukan mau perang, mau mendamaikan gitu. Ya, itu anyway yang paling penting. Tokoh kedua adalah Bima, yang juga dikenal dengan sebutan Sena atau Werkudara. Bima memiliki tubuh tinggi, besar, dan gagah. Digambarkan bahwa wajahnya selalu menunduk dan tidak mau diperintah kalau berbicara terhadap siapapun apa adanya tanpa basa-basi dengan bahasa ngoko, bahasa Jawa yang seterata paling rendah. Jadi kalau ngoko tuh ya bahasa pasar gitu ya kira-kira. Kalau di Sunda tuh ngoko tuh ya bahasa sehari-hari, beda ya. Tuang, tuang, emam, dahar, ngelebok gitu. Tuh kalau di bahasa Sunda tuh kasar gitu. Tapi kan justru ya teman-teman, semakin kasar tuh sebetulnya semakin punya bonding pertemanan yang asik gitu. Kalau sama temen tuh kan nggak tos tuang, ente, siang geus dahar can. Nah gitu kan. Kalau udah semakin ada kata-kata geus dahar, itu tuh sebetulnya membuat bondingnya tuh jadi semakin erat biasanya gitu. Anyway, para wali memaknai hadirnya Bima untuk menyampaikan pesan sholat rukun Islam yang kedua. Bima yang tinggi besar gagah tegak dan tidak tunduk pada siapapun dimaknai bahwa sholat harus ditegakkan tanpa negosiasi kompromi dalam situasi apapun. Persis situasinya Werkudara atau Bima ketika sedang melakukan sesuatu harus tuntas, tidak setengah-setengah. Begitulah analogi sholat harus tuntas. Ingat ya, sholat harus tuntas loh ya. Bukan hanya gerakan tapi habis selesai tuntaskanlah dalam bentuk namanya perilaku gitulah kira-kira. Kalau Yudhistira memiliki jimat Kalimasodo, Bima memiliki kuku yang panjang yang dinamakan kuku Pancanaka. Panca berarti 5, naka berarti kuku, jadi kuku 5. Dan jika sudah terkena kuku Bima akan habis semuanya. Para wali menamai Pancanaka yang dimaksud adalah sholat 5 kali. Sehingga yang merupakan 5 kekuatan. Jadi maksudnya ngancik gitu loh teman-teman. Jadi kalau kena Pancanaka tuh udah dalam, udah deh gitu. Makanya kalau kita bicara dalam konteks 5 waktu dalam tradisi Islam, ya intinya kalau udah 5 itu ngancik gitu. Tegak, dirikanlah bukan kerjakanlah gitu. Ya. Jadi jangan senam tapi sholat gitu. Karena kalau kita cuman olahraga berarti senam. Tapi kalau olah rasa plus dalam konteksnya adalah ngancik, yaitu nanti yang akan membuat dirikanlah gitu kira-kira. Tokoh ketiga adalah Arjuna. Di antara Pandawa, Arjuna adalah yang paling ganteng. Wah, makanya kalau kata dewa, akulah Arjuna gitu ya. Paling sakti dan kalem. Jadi udah ganteng, sakti, kalem lagi gitu. Dalam wayang orang, karakter Arjuna ini sering dimainkan perempuan. Mungkin karena pemain pria kurang bisa menggambarkan kelembutan sebagaimana pemain wanita. Jadi lucu ya. Untuk menampilkan kemaskulinan Arjuna justru malah perlu tokoh yang feminin. Wah, ini keren banget nih. Wah, ini kalau dibahas dalam kita bisa ngelihat dari beberapa perspektif sih. Tapi nanti kita kapan-kapan ya. Mungkin karena pemain pria kurang bisa menggambarkan kelembutan sebagaimana pemain wanita. Ciri Arjuna tentu saja adalah ketampanannya yang luar biasa. Para wali membuat profil Arjuna seperti itu untuk menggambarkan puasa. Aneh ya? Ketampanan sama puasa coba. Apa urusannya coba? Bahwa orang yang rajin puasa, jiwanya terlatih kuat dan tenang. Orang yang mampu menahan diri, jiwanya akan menjadi indah. Sehingga Arjuna disimbolkan sangat ganteng dan digandrungi kaum perempuan. Oh jadi kalau kalian mau digandrungi kaum perempuan, perbanyak puasa. Enggak deng.
Ini menggambarkan bahwa orang yang berpuasa akan menghadapi banyak godaan. Oh, itu maksudnya ya. Ya terutama kalian wanita-wanita penggoda gitu misalnya ya. Tetapi kalau berhasil lulus, dia akan menjadi kuat, tenang, dan ganteng jiwanya. Oh, jadi ganteng tuh jiwanya by the way. Karenanya, sering berpuasa akan menumbuhkan keistimewaan dalam diri seseorang. Mungkin ini nanti akan relate dengan ceritanya Yusuf dan Zulaikha. Wah, wah itu seru sih. Tokoh terakhir dari Pandawa adalah si kembar Nakula dan Sadewa. Para wali menggunakan Nakula dan Sadewa sebagai simbol zakat dan haji. Dibuat kembar karena untuk melakukan zakat dan haji ada persyaratannya, yakni mampu dalam hal harta, fisik, dan keselamatan melakukan perjalanan. Meskipun dalam cerita aslinya Mahabharata sebenarnya tidak kembar. Oh jadi di aslinya nggak kembar nih ternyata ya. Tapi dari ibu yang sama, Nakula dan Sadewa dikenal rapi, dermawan, dan hidupnya tertib. Begitulah semestinya orang-orang yang mampu melakukan zakat dan haji. Cerita tentang kedua tokoh kembar ini jarang dimunculkan dalam pertunjukan wayang. Mereka hanya tampil pada waktu-waktu khusus. Para wali sengaja membuat demikian karena sesuai dengan zakat dan haji yang pelaksanaannya pada waktu tertentu. Oh, bagus juga ya. Benar-benar. Sebagaimana zakat fitrah dilaksanakan di bulan Ramadan dan haji dilakukan di bulan Zulhijjah. Oh, jadi jarang karena memang zakat dan haji kalau dalam perspektif fitrah dan haji secara ritual emang setahun sekali gitu ya. Bagus ya. Menarik juga nih. Selain itu punakawan, yaitu Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, nama-nama itu oleh para wali diberi makna islami. Nama Semar oleh para wali disepadankan dengan Simar dari bahasa Arab yang berarti paku. Oh, paku nih. Dialah yang menjadi poros. Sehingga ada istilah Simarudin atau Simarudinnya. Pakunya agama atau yang disebut dengan paku dunia. Semar dengan segala keistimewaannya, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, adalah tokoh pewayangan yang banyak menyelesaikan masalah. Tokoh Semar tidak akan kita temukan dalam kisah Mahabharata versi India. Oh gitu. Nah, ini menarik nih. Jadi Semar tuh di Mahabharata India nggak ada ternyata. Kemudian Gareng, nama lengkapnya Nolo Gareng. Nama ini diambil dalam bahasa Arab namanya Nolokorin. Oh, Nala atau Nolo mendapat, Korin berarti teman. Oh jadi ya sering dengar ya Korin-Korin gitu ya. Jadi titipan pesan wali Allah melalui Gareng adalah bentuk untuk memperbanyak teman. Kita menyebarkan persaudaraan kemana-mana. Ini sebenarnya tujuan dakwah para wali mengajak sebanyak mungkin untuk masuk Islam. Kemudian Petruk, ada yang mengatakan bahwa nama Petruk berasal dari bahasa Arab Fatruk. Lengkapnya Fatruk ma siwallahi. Tinggalkanlah apapun selain Allah. Buh, oh itu. Jadi dari sosok Petruk ini kita diajari meninggalkan apapun selain Allah. Selanjutnya Bagong. Ada yang mengatakan Bagong berasal dari bahasa Arab bago atau bako. Bago berarti membantah atau menolak. Maksudnya menolak semua yang batil. Sedangkan bako artinya Allah yang abadi. Punakawan ini ternyata mengandung makna religius Islam yang mendalam. Dan masih banyak lagi pemaknaan baru para wali yang terdapat pada wayang-wayang dan ceritanya. Kalau inovasi para pujangga keraton yang terkenal adalah cerita Dewa Ruci. Ini awalnya digubah oleh Sunan Kalijogo, tetapi versi tulisannya dibuat oleh Yasadipura. Para pujangga ini menggambarkan, memperdalam, dan membuka rahasia-rahasia ajaran yang dibawa oleh para wali disampaikan secara simbolik. Para wali menggunakan simbol karena tahu level wawasan masyarakat yang masih belum bisa memahaminya. Jadi simbol itu penting ya teman-teman. Sebenarnya Sunan Kalijaga dalam cerita Dewa Ruci juga menyampaikan ajaran yang sama dengan Syekh Siti Jenar. Oh ini ada kaitannya nih. Yaitu manunggaling kawulo Gusti. Tapi lewat simbol-simbol maka hanya orang-orang yang ilmunya sudah mencapai pemahaman tentang itu yang dapat menangkap simbol-simbol ini. Karena itulah Syekh Siti Jenar banyak dikritik oleh para wali. Sebab Syekh Siti Jenar mengajarkan level kajian yang belum bisa dipahami. Sehingga menimbulkan masalah di kalangan masyarakat. Jadi teman-teman, daripada kita ngejudge bahwa dia salah, mending tahan sebentar, jangan-jangan akunya yang belum paham. Nggak usah terlalu buru-buru ngomong bahwa ini paham baru, kalau jangan-jangan akunya yang baru paham. Gitu ya. Penting ya teman-teman ya. Ingat, sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu by the way.
Selain Yasadipura, Mangkunegara IV juga menulis Serat Tripomo namanya. Cerita ini mengambil tiga tokoh dalam tradisi wayang yang memiliki tipikal berbeda. Namun, mereka memiliki kesamaan, cinta pada tanah air. Pertama, bernama Patih Suwondo. Yang ketika muda bernama Bambang Sumantri. Kedua, bernama Kumbokarno. Yang ketiga bernama Adipati Karno. Kalau dalam kisah Mahabharata, Patih Suwondo berasal dari cerita sebelum Ramayana. Kumbokarno adalah adik Rahwana dan Adipati Karno dikenal sebagai Surya Putra, anak Dewi Surya yang terpaksa ikut Kurawa. Awalnya, ketika orang ini tidak cocok dengan negaranya, ketiga orang ini tidak cocok dengan negaranya. Tapi karena rasa cinta tanah air, mereka berjuang membela negara masing-masing. Berikut adalah sinopsisnya. Wah, ada ceritanya nih. Patih Suwondo pernah konflik dengan rajanya, kemudian dia menjadi sangat patuh sampai tega membunuh adiknya sendiri. Kumbokarno tidak setuju dengan rajanya, Rahwana, karena dia menculik Dewi Sinta. Tapi dia sadar bahwa kalau dia melawan kakaknya, negara akan menjadi kacau. Maka dia memilih untuk tidur dalam pertapaannya. Dia menjauh dari jabatan dan keramaian. Dan dia baru kembali dari pertapaannya ketika negaranya Rahwana diserang oleh Rama. Kumbokarno kemudian dibangunkan dari pertapaannya, meskipun tidak setuju dengan pimpinannya. Dia ikut terjun membela negaranya dari serangan Rama dan menjadi salah satu lawan yang sulit dikalahkan. Adipati Karno sebenarnya adalah kakak tertua Pandawa, dan Adipati Karno tahu bahwa Kurawa adalah pihak yang salah. Tapi sebagai seorang satria yang sudah bersumpah membela Kurawa, maka dia korbankan dirinya untuk negaranya. Wah, dalam ya. Ini asik sih. Raja Mangkunegara IV ingin menanamkan rasa cinta tanah air dengan menggunakan simbol-simbol cerita wayang. Dengan tokoh utama yang kalau di wayang tergolong kelompok tokoh-tokoh antagonis, begitulah para pujangga mengelola cerita-cerita wayang, memperdalam, menambah filosofi, dan lain sebagainya. Sekian teman-teman. Nah jadi di buku ini ternyata ya balik lagi ya, ternyata ya kita jangan cepet-cepet menilai itu benar gitu ya teman-teman. Ngelihat bahwa ini hanya sebagai kemasan gitu, nggak hanya sebagai sebuah apa ya, hanya sebagai sebuah dalam tanda petik ajaran lama gitu. Tetapi ternyata kalau kita melihat dalam spiritualitas Islam, ya ternyata banyak banget ya simbol-simbol keislaman dalam dunia wayang gitu. Nah jadi teman-teman, mungkin ya pembelajaran yang bisa kita ambil dari perspektif ini adalah betapa pentingnya melihat pesan di balik simbol gitu. Ini saya ambil dari bukunya Mas Fahrudin Faiz. Jadi saya sama Mas Faiz tuh pernah bikin The Wisdom of Java teman-teman. Jadi ternyata banyak banget ajaran-ajaran leluhur kita tuh yang dalam gitu. Yang jangan-jangan kita sekarang kehilangan jejak dan malah kita tahu ajaran-ajaran itu dari ajaran yang baru datang gitu. Jadi ya kayak mungkin ini agak gimana banget ya bahasanya, tapi jadi kayak reimport gitu teman-teman. Ajaran yang dalam tanda petik luhur itu ada di Nusantara, tapi kita nggak tahu, terus akhirnya dibawa sama orang lain. Nah kita kenal ajaran kita dari orang lain gitu, padahal ya dari sini-sini juga sih gitu. Itu sih. Gitu teman-teman. Nah jadi nanti kita akan mendalami lagi ya teman-teman. Dan ini untuk supaya kita juga bisa berdisiplin dalam belajar. Dan yang paling penting juga supaya kita mau terus belajar sih intinya. Ya ternyata setelah kita mulai mempelajari ke ujung-ujungnya bahwa ajaran-ajaran ini semuanya juga datang dari leluhur-leluhur kita gitu. Judul buku ini adalah Mati Sebelum Mati, Buka Hak Kesadaran Hakiki. Jadi ini bukunya Mas Fahrudin Faiz. Mas Faiz, teman-teman tahu ya Mas Faiz itu pengampunya ngaji filsafat gitu. Dan ini acara ini kita bikin bareng. Nah, makanya nama saya ada di sini tuh. Di kata pengantar untuk ngebuka bahwa betapa penting kita mengetahui lah ya setidaknya leluhur-leluhur kita tuh ajarannya kayak gimana sih gitu. Supaya nggak banyak slack gitu. Nggak banyak konflik. Oke guys, saya rasa itu dulu. Wah, ini nanti ada topik yang menarik nih.
falsafah Jawa dalam pandangan Al-Quran. Ini seru banget nih. Supaya kita nggak terlalu terkotak-kotak ya bahwa ini Jawa, ini Islam, kayaknya ini nggak Islami. Nah, gitu-gitulah ya. Supaya kita nggak sibuk dan ribut di wilayah simbol gitu. Oke, teman-teman, terima kasih. Judul bukunya Mati Sebelum Mati. Cari aja, banyak sih kayaknya di online shop ya. Cari aja Mati Sebelum Mati Fahrudin Faiz, pasti banyak sih. Anyway, itu dulu sementara teman-teman. Mudah-mudahan beberapa saat tadi kita bisa rileks sebentar untuk belajar. Dan yang penting saya tetap mendisiplinkan untuk baca gitu ya. Yang penting sehari ada apa yang dibaca lah gitu kira-kira. Untuk kita juga nambah pengetahuan pastinya. Dan yang paling penting kita bisa terus-menerus belajar dan mengupdate gitu. Hatur nuhun, terima kasih, semoga bermanfaat.